semangat pagi, salam maca. Halo, apa kabar anak-anak macaku di rumah? Apa kabar semuanya? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Ibu guru doakan agar anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan selalu dalam keberkahan. Tak lupa juga ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, karena saat ini kita dalam keadaan masih dalam pandemi COVID-19. Bagaimana caranya anak-anak? Ya, tentu dengan memakai masker, cuci tangan dengan memakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan dan sebagainya, agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Oh ya, sebelum ibu guru lanjut, ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ibu Suharti Hamid, mengajar di SD 488E, Kecamatan Tarulimpoe, Kabupaten Sinjai, dan diberi amanah mengajar di kelas 1. Adapun materi yang ingin ibu sampaikan hari ini adalah tema 2 kegemaranku, subtema 3 gemar menggambar, pembelajaran 1. Namun seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus membaca doa dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan surah Al-Fatihah dan satu surah pendek, supaya apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan mudah. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Selesai. Bagaimana anak-anak macaku di rumah? Sudah siap untuk belajar? Ya, tetap semangat ya. Setelah kita membaca doa, baiklah kita akan memasuki materi pada hari ini. Dan terlebih dahulu, saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Adapun tujuan yang akan kita capai pada hari ini adalah: 1. Siswa dapat memperhatikan cara duduk yang benar saat menggambar. 2. Siswa dapat mengidentifikasikan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya cetak. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menentukan gambar kesukaan anggota keluarga. Nah, anak-anakku sudah siap untuk belajar? Nah, ibu akan bertanya, apakah anak-anakku suka menggambar? Ya, gemar menggambar. Menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Semua anak senang menggambar. Kamu dapat bercerita dengan gambar, dan dengan gambar kamu juga dapat menikmati keindahan lewat gambar. Menggambar dapat membuat hati senang. Ayo mengamati. Benny dan teman-teman sedang belajar di kelas. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka akan belajar menggambar. Nah, ayo mari kita perhatikan posisi duduk Benny yang benar. Posisi duduk Benny yang benar adalah punggung dalam posisi tegak dan jarak antara buku dengan mata tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Perhatikan cara duduk seperti Benny ya. Mari kita lakukan setiap kita mau melakukan menulis atau kita akan menggambar. Nah, mari kita lihat posisi duduk yang ada di samping.
posisi duduk di gambar pertama adalah posisi duduk yang salah. Karena punggung dalam posisi tidak tegak dan buku dia diletakkan di atas meja dan dagu juga diletakkan di atas meja sehingga mata dalam keadaan terlalu dekat dengan buku. Jadi berilah tanda apa anak-anak? Tanda silang untuk jawaban nomor gambar 1. Sekarang kita berpindah ke gambar 2. Apakah posisi duduk ini salah atau benar? Iya, bagus. Posisi duduk anak tersebut adalah posisi duduk yang benar, di mana punggungnya dalam keadaan posisi tegak, buku diletakkan di atas meja, jadi jarak antara mata dengan buku tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Nah, untuk selanjutnya, gambar yang ketiga dan gambar yang keempat, coba anak-anakku kerjakan di rumah atau dikerja di buku latihannya, kemudian berilah tanda checklist pada jawaban yang anak-anakku anggap benar dan berilah tanda silang untuk posisi duduk yang dianggap salah. Yuk, mari kita mulai berlatih menggambar. Mari kita mengawali dengan kegiatan mencoret di udara. Coba perhatikan kemari anak-anak. Angkat tanganmu, kemudian kita mulai mencoret di udara. Kita membuat sebuah lingkaran dengan cara menoreh di udara, ya. Jadi caranya seperti ini, ya, anak-anak. Seperti ini ya. Iya. Lakukan berulang-ulang di rumah sehingga tangan kita dalam keadaan bisa dilemas-lemaskan, ya. Nah, gambar kedua adalah gambar daun. Nah, gambar daun. Kita juga dapat mencoret di udara dengan membentuk gambar daun. Nah, gambar ketiga juga adalah gambar udin, ya, yang menyerupai juga gambar bunga, tapi dia dalam postur yang berbeda. Selanjutnya kita dengan menggambar di punggung teman. Ya, cara ini bisa kita lakukan dengan teman-teman kita atau kakak di rumah atau adik di rumah. Bisa dilakukan dengan menulis di punggung teman. Selanjutnya menggambar di pasir. Nah, menggambar di pasir bisa kita lakukan di halaman rumah bersama dengan teman-teman kita atau dengan adik atau kakak di rumah. Sekarang ayo kita berkreasi. Benny senang menggambar. Ia menggunakan berbagai alat menggambar. Manakah alat yang akan kalian pilih untuk menggambar? Nah, di sini kita lihat, perhatikan gambar di samping. Di sini ada krayon, ada cat air, ada kuas, ada spidol. Itu adalah bagian dari alat-alat atau bahan yang digunakan untuk kita berkreasi menggambar. Selanjutnya, menggambar dengan cara mencetak. Benny dan teman-teman sedang menggambar. Mereka menggambar dengan mencetak. Benny mencetak membentuk bulatan. Mencetak dapat digunakan bermacam-macam bahan. Apakah kalian ingin mencetak gambar? Gambar apa yang kalian ingin cetak? Nah, mari kita perhatikan gambar atau bahan cetak yang ada di samping. Mengenal berbagai gambar. Benny dan teman-teman menggambar mencetak. Mereka mencetak berbagai bentuk. Hasilnya dari gambar yang indah. Kita harus mensyukuri keindahan. Nah, gambar pertama adalah gambar cetak yang berbentuk daun. Nah, di sini berbentuk daun yang beragam macam, ada yang kecil dan ada yang besar. Ini bisa dipakai untuk mencetak, untuk membuat sebuah karya. Dan yang kedua, gambar kedua adalah kita bisa mencetak dengan telapak tangan atau dengan telapak kaki, ya. Kemudian gambar ketiga adalah gambar bunga. Nah, kita mencetak gambar bunga bisa mencetak dengan ibu jari yang bisa dibentuk
samping ini. Kemudian gambar keempat adalah mencetak dengan buah belimbing, ya, buah belimbing. Nah, belimbing ini kita potong-potong, kemudian kita celupkan di cat air nanti, kemudian kita pindahkan ke kertas kosong dan dia akan berbentuk cetakan menyerupai dengan buah belimbing tersebut. Selanjutnya, ayo mencoba. Amatilah bahan-bahan di samping. Apakah bahan-bahan di samping dapat digunakan untuk mencetak? Tahukah kalian nama-nama gambar atau bahan yang ada di samping? Nah, gambar pertama adalah gambar daun. Ini gambar daun bisa kita pakai untuk mencetak. Kita mencetak, kemudian menghasilkan karya yang sangat indah. Selain itu, jari-jari tangan juga bisa kita pakai untuk mencetak. Kemudian buah belimbing. Kemudian yang selanjutnya adalah cetakan agar-agar. Nah, gambar selanjutnya adalah bisa juga dengan daun yang panjang dan pelepah pisang. Dan selanjutnya adalah jempol tangan kita. Semua itu bisa kita pakai sebagai bahan untuk mencetak gambar. Mari kita mengamati. Udin menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Sama dengan keluarga tadi rumah. Tentu di rumah semua punya kesukaan tersendiri mengenai gambar. Nah, ayah Udin sedang menggambar rumah dan gedung, ya. Bunga adalah kesukaan ibu, sedangkan Udin sedang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah. Jadi setelah dipajang, mereka akan terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Nah, sekarang mari kita berlatih. Pasangkanlah gambar kesukaan anggota keluarga Udin. Setelah kita amati bacaan tadi, tentu kalian sudah tahu kan gambar kesukaan Udin. Nah, pasangkanlah gambar di samping ini sesuai dengan gambar kesukaan keluarga Udin. Contoh, gambar bunga. Siapa yang suka menggambar bunga? Sesuai dengan bacaan tadi, iya pintar, Ibu Udin. Jadi kita tarik garis dari gambar bunga ke kolom ibu. Selanjutnya masih ada lagi 3 gambar. Nah, kalian kerjakan di buku latihan kalian ya. Kemudian setelah selesai bisa kita kumpulkan sama bapak atau ibu guru masing-masing, atau bisa juga difoto kemudian dikirimkan kepada bapak atau ibu gurunya. Nah, setelah kita mempelajari materi yang kita pada hari ini, kita bisa menarik kesimpulan. Di antaranya adalah 1. Saat kita menulis atau menggambar, kita harus duduk dengan posisi yang benar. 2. Kita sudah mengenal alat dan bahan yang digunakan untuk karya mencetak. 3. Kita bisa menentukan gambar kesukaan anggota keluarga. Nah, itulah tadi kesimpulan kita pada hari ini. Sebelum Ibu Guru akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru ingin berpesan kepada anak-anak calonku semuanya. Yang pertama, kita harus mengucapkan kata tolong ketika hendak meminta bantuan sama orang lain. Dan yang kedua, jangan lupa mengucapkan terima kasih jika kita telah mendapatkan bantuan dari orang lain. Dan yang ketiga, kita harus selalu mengucapkan